Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Sekalian fardu kifayah yang terakhir adalah memakamkan jenazah. Jasa bagi negara, bangsa, dan agama. Yang pasti Eyang Titipuspa adalah sosok yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Karena aku juga bertahun-tahun kerja sama Eyang Titipuspa, aku merasa kalau aku tuh adalah bagian dari keluarganya Eyang Titipuspa. Karena begitu mengayomi, begitu baik, begitu mengajarkan ketika kita minta sesuatu gitu kayak Eyang ajarin ini dong Eyang gitu, dan ternyata Eyang tuh sangat-sangat mau memberikan ilmu-ilmu yang baik buat para juniornya gitu. Jadi kita tuh ngerasa kalau misalnya bertemu sama Eyang tuh bukan seperti rekan kerja antara junior dan juga senior, tetapi udah seperti keluarga sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita suka diomelin kalau misalnya kayak aku megang program Amat Eyang Titipuspa adalah drama musikal. Jadi kalau misalnya suaraku falas kayak kamu tuh gimana sih suaranya kenapa falas gitu. Jadi ya itulah yang aku rindukan, omelan-omelan Eyang ini yang sangat membangun sekali, yang emang Eyang banget gitu. Jadi pas lagi syuting kalau ketemu Eyang udah langsung meluk Eyang, udah cium-cium tangannya Eyang. Salah satu yang diajarin Eyang ke Kak Dika sendiri yang paling diingat sama Kak Dika apa Kak? Eyang ini gini, Eyang itu kan adalah salah satu artis ya atau public figure yang multi talenta. Dia bisa singing, bisa acting, bisa hosting, bisa dancing juga gitu ya. Apalagi semasa Eyang muda mungkin sangat aktif sekali gitu. Dan dia tuh pernah bilang sama aku, kamu kalau misalnya sebagai public figure atau sebagai entertainer gitu ya, kamu kalau bisa kamu pelajari semua, walaupun kamu fokus di satu hal. Kayak misalnya aku fokus di dalam bidang acting, kamu juga bisa hosting, kamu juga bisa singing, dancing, karena itu tuh akan kepake. Dan ternyata emang bener gitu, banyak sekali tawaran-tawaran yang aku dapatkan yang memang aku dituntut untuk singing, dancing, acting, hosting. Dan itu aku langsung ingat apa yang dikatakan Eyang gitu, sebagai pekerja seni pelajarilah semuanya. Terakhir ketemu sama Eyang itu pas lagi pandemi, setelah pandemi juga sempat ketemu lagi nggak ya? Ya kayaknya pas lagi masa-masa pandemi itu. Maaf ini agak cukup lama ya? Ya cukup lama. Tapi tahu mendengar kabar Eyang sakit juga? Tahu karena aku juga membawakan sebuah program yang dimana aku selalu memberikan kabar terupdate juga dari Eyang Titipuspa gitu ya. Jadi ya sangat khawatir sekali gitu karena waktu pas lagi terakhir syuting di program yang kita barengan itu juga ya ada di mana kondisi Eyang yang sangat aktif, yang sangat fit, tapi ada di mana kondisi Eyang yang kurang fit juga gitu. Tapi kita sangat mengerti lah gitu. Jadi ya itulah Eyang. Eyang tuh sangat profesional sekali ketika dia lagi kurang fit, tapi dia tetap datang ke lokasi, tetap memberikan perform yang luar biasa. Eyang ini kan nampaknya sosoknya orang yang tidak pernah melihat orang lain apa artinya baik tingkatannya atau apa, selalu masuk ke semua kalangan ya. Itu ya. Melihat itu, dan juga karya-karya yang cukup besar. Ada Papiko. Ya. Seperti apa kamu melihat karya-karyanya? Eyang Titipuspa berkarir dari tahun 1950-an. Itu berarti kan kalau kita jumlahin di tahun sekarang ini kan berarti sudah hampir 75 tahun beliau berkarya aktif dalam dunia entertain ini gitu ya. Apalagi sekarang juga dimakamkan di samping makam para pahlawan-pahlawan Indonesia. Dan Eyang aku rasa sangat layak sekali dimakamkan di sini karena Eyang itu adalah pahlawan buat kita semua. Jasa-jasa dari karya-karyanya yang sangat luar biasa, menciptakan banyak lagu yang everlasting juga. Terus juga sangat berjasa juga buat para junior-junior Eyang Titipuspa gitu. Jadi waduh, kalau kita ngomongin soal kenangan, soal karya, itu sudah tidak terhitung lagi gitu. Bahkan kalau misalnya kita jabarkan apa aja yang udah Eyang berikan kepada kita semua, udah terlalu banyak karya-karya yang sangat luar biasa. Bahkan beliau juga sangat dekat sekali dengan para pejabat, dengan para artis, dengan para pemirsa, dengan semuanya. Beliau tuh emang punya punya karisma yang sangat luar biasa sekali. Tadi pas terakhir ketemu sama Eyang, obrolan apa sih yang membekas di Kak Dika? Yang membekas di aku tuh adalah Eyang kalau misalnya syuting tuh suka bawa makanan. Jadi kadang-kadang aku suka ngambil makanannya Eyang. Ya, apa ya?
ya itu kalau misalnya kita bercanda, kalau kita lagi main-main di saat kita lagi syuting, yang suka Dika serius ayo nyanyi yang bener gitu. Jadi itu kata-kata itu sih yang sebenarnya yang aku kangenin, gaya-gaya kayak cucu kecil gitu ya, kayak cucunya gitu. Jadi aku juga langsung kayak berlutut sama Eyang gitu, Eyang maafin dia, ya oke fokus gitu. Terus ya itu dia, Eyang kan pas lagi syuting sama aku kadang-kadang kan kondisinya emang bagus, tapi kadang-kadang juga tidak gitu ya. Ketika tidak tuh di situ juga Eyang tuh nggak apa-apa loh, kayak Dika nanti bantuin Eyang ya kalau ngomong kayak gini, ntar ingetin Eyang ya gitu. Jadi bener-bener kita tuh merasa kayak keluarga banget. Jadi aduh, aku tuh inget banget ya wajahnya ketika dia lagi ngomong sama kita tuh, bener-bener tatap mukanya itu loh, cara senyumnya dia. Terus kalau misalnya kita salah, Eyang tuh kayak gitu, aduh Eyang tuh Eyang banget deh, Eyang yang kita tuh sayang banget sama Eyang. Intinya banyak pelajaran dan merasa kehilangan banget ya dunia orang Indonesia ya. Banyak banget, ya pasti kita sangat merasa kehilangan sekali gitu ya. Aduh, Eyang Titi Puspa adalah sosok yang sangat legend sekali, yang aku pikir sampai kapanpun juga tidak akan pernah kita lupakan gitu ya. Ini menjadi panutan buat semua para selebriti yang memang sudah berkiprah cukup lama atau mungkin yang baru. Ya kalau kita tahu Indonesia tuh punya siapa, ya punya Eyang Titi Puspa gitu. Terakhir doanya untuk Eyang. Ya Pak, yang pasti Eyang Titi Puspa terima kasih karena semasa hidupnya Eyang Titi Puspa telah menghibur kita semua, telah memberikan banyak karya buat kita semua, telah memberikan banyak pembelajaran hidup yang sangat luar biasa sekali di mata teman-teman juga sahabatnya Eyang Titi Puspa. Kita pasti merasa sangat kehilangan, walaupun Eyang sekarang sudah tidak ada, tapi bagaimanapun juga kenangan, karya, atau hal yang indah tidak akan pernah kami lupakan. Selamat jalan buat Eyang Titi Puspa, semoga keluarga juga diberi kekuatan. Ya jadi sebetulnya kemarin tuh Mama Ina tuh mau nengok. Sebetulnya udah berencana untuk nengok ya sore tuh. Jadi Mama Ina siangnya jalan-jalan sama mama mertua. Kemudian rencananya mau nengok. Ya kan deket dari rumah kan Medistra. Udahlah datang situ. Tapi tuh tiba-tiba Bu Acin kasih kabar meninggal gitu. Jadi aku buru-buru saat itu juga langsung ke Medistra gitu. Jadi ya kaget juga sih, soalnya 2 minggu sebelumnya aku tanggal 24 tuh kan ada acara buka puasa waktu itu dengan anak yatimnya Duafa. Nah itu terakhir aku ketemu sama Eyang Titi ya. Jadi kita sama-sama, dan kayaknya kan kalian juga lihat ya, ini banget lagi masih aktif dan bahagia gitu kayaknya. Tapi ya apapun yang terjadi, semua Tuhan yang atur ya. Mungkin yang Titi nggak boleh kelamaan sakit, karena kan setelah itu kan 2 hari kemudian tuh kan sakit tuh. Udah gitu 2 minggu kalau nggak salah katanya di ICU. Jadi mungkin saya cuma mau bilang sama Eyang Titi terima kasih banyak atas semua keindahan warisan yang diberikan untuk anak cucu Indonesia lewat karya-karyanya Eyang Titi. Terima kasih banyak atas cinta kasih yang selama ini diberikan kepada kita semuanya. Semoga Tante Titi mendapatkan tempat yang paling indah di sisinya. Karya apa yang nggak bisa dilupain ke? Apanya? Karya. Semua karyanya. Kalau kamu bilang karya apa, karyanya bagus semua gitu. Tapi ada satu lagu yang Mama Ina sangat amat mencintai, itu adalah Kasih Putih. Kasih Putih. Kenapa, Mama? Aduh, dalam banget ya. Itu bercerita mengenai cinta kasih, dan aku dengar dari Eyang tuh bahwa lagu itu waktu itu dia buat itu untuk almarhum suami. Jadi dalam banget ya pokoknya, menggambarkan sebuah cinta yang luar biasa, yang putih, yang pokoknya luar biasa deh. Susah mau neranginnya, bingung. Itu aja ya. Apa sayang?
Kita ngobrolin sebenarnya sih ngobrol biasa aja karena waktu itu lagi buka puasa ya. Buka puasa ya udah kita obrol-obrol, kita tawa-tawa, ya udah itu aja sih. Nggak banyak yang diobrolin. Tapi yang seperti biasanya lah, Tante Titi selalu menyampaikan hal-hal yang bagus, kayak selalu mencontohkan sesuatu yang bagus, mencintai sekitarnya, memberikan kasih sayang kepada siapapun, dan itu kita rasain semua. Ya, udah itu aja. Oke, yuk. Bukan sahabat ya, itu ibuku. Kenangannya kan banyak, cuman saya merasa beruntung karena di hari-hari akhirnya saya bisa menemani beliau. Dari beliau sakit, masuk rumah sakit, dari sebelum-sebelumnya yang sudah sakit, saya selalu menemani beliau, bukan saja di rumah sakit tapi di rumahnya. Jadi aku merasa bahwa ini adalah tahun-tahun terberat sama Inul. Cuman Inul kan nggak pernah expose ke media karena Eyang juga keberatan. Terus pokoknya kita you and me aja, bestian aja gitu, nggak usah di-upload katanya. Jadi hari-hari kalau sama Eyang tuh baik di apartemen beliau ya seru aja gitu. Jadi kenangannya justru di akhir-akhir tuh banyak banget sama Inul. Untuk komunikasi terakhir sendiri yang saat menemani di saat kritis, Kenapa? komunikasi apa sih yang Sebenarnya kalau komunikasi sama saya tuh banyak banget yang dibahas, dari musik, dari kehidupan hari-hari, bahkan dari baju sampai obat-obatan semuanya dibahas sama saya. Jadi yang paling berkesan adalah kowe iki koyo aku nduk, katanya gitu. Kayak gimana? Iya, aku dulu sekolahnya juga kayak kamu, sekolahnya nggak tinggi, terus kamu harus berjuang loh, karena kita itu orang musik itu hidupnya nggak tentu, jadi kamu harus berjuang terus. Gimana caranya supaya kamu tetap eksis, nah iso sampai tuwek, hahaha gitu. Ya kayak aku sih, teman-temanku udah pada banyak yang hilang, tapi aku bersyukur karena dikasih umur segini masih bisa ketemu kamu, ketemu anak-anak, anak kecil-kecil gitu. Jadi kenangannya banyak banget, apalagi kemarin untuk sebelum sakit media yang lagi doorstop di panggung keluarga, panggung sangat Feby, berkesan lah gitu. maaf, mungkin yang boleh paling yuk digeser dulu yuk. paling jangget neng hati lah. Gantian dulu ya. terakhir Maaf, doanya untuk gantian dulu, doanya biar terakhir. digeser dulu. Insya Allah husnul khotimah, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk kirim doa setiap hari. Ada di panggung Feby, boleh digeser yuk. Audio Jungle.